Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gif Firmansyah. Pengertian metodologi pengajaran PAI. Apa sih metodologi? Metodologi adalah berasal dari kata meta, lodos, kemudian logos. Meta artinya melalui, logos artinya jalan, dan logos adalah ilmu. Jadi metodologi adalah ilmu yang membicarakan tentang cara atau jalan untuk menempuh suatu yang telah kita tentukan. Itu arti metodologi. Sedangkan metodologi pengajaran PAI adalah cara atau teknik penyajian dalam guru menyampaikan suatu pembelajaran kepada siswa-siswa. Itu arti metodologi pengajaran. Kan prinsip-prinsip metodologi pengajaran PAI. Prinsip adalah pernyataan fundamental dalam diri seseorang. Nah, prinsip pengajar individualisme, ada motivasi, ada aktivis, kemudian ada minat dan perhatian, pernyataan, pengulangan, pembiasaan. Nah, itu prinsip-prinsip dalam belajar. Kemudian hakikat belajar, ciri-ciri belajar, dan teori belajar. Hakikat adalah inti. Nah, hakikat itu adalah inti atau dasar. Nah, jadi hakikat itu dapat kita artikan adalah inti atau dasar. Hakikat belajar adalah proses usaha sadar terus-menerus untuk melakukan suatu perubahan. Itu arti hakikat belajar. Dan ciri-ciri belajar: sadar, terencana, butuh proses, fungsional, sistematis, kemudian menyeluruh. Itu ciri-ciri dalam belajar. Kemudian hakikat belajar, komponen, dan prinsip mengajar. Prinsip-prinsip mengajar adalah guru harus mampu menguasai materi untuk bisa mengajarkan kepada siswa-siswa. Kemudian guru mengutamakan susunan yang sistematis dalam memberikan pengajaran. Dan yang sangat penting adalah mengenal dengan jelas sasaran dalam pembelajaran. Jadi dalam kita belajar itu kita harus mengenal jelas apa yang kita ajarkan kepada siswa-siswa kita. Kemudian masalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama pendekatan pembelajaran oleh siswa ke guru, dan pendekatan pembelajaran dari guru ke siswa. Jadi antara pendekatan guru dengan siswa itu sangat berkaitan sekali, atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih metode. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan itu salah satunya materi pembelajaran. Nah, jadi mempertimbangkan karakter materi pembelajaran. Kemudian mempertimbangkan alokasi waktu dalam belajar. Nah, ini sangat penting, alokasi waktu dalam belajar itu harus dipertimbangkan. Karena dengan alokasi kita pertimbangkan, maka pembelajaran kita akan berjalan dengan efektif. Kemudian yang selanjutnya pengertian dan macam-macam metode pembelajaran. Jadi tadi di materi pertama telah dijelaskan metode itu adalah cara untuk menempuh suatu tujuan yang telah kita tentukan atau dalam istilah pembelajaran. Kemudian untuk metode pembelajaran sangat banyak sekali. Salah satunya ada metode diskusi, metode tanya jawab, metode ceramah, metode campuran, demonstrasi, latihan, kemudian karya wisata. Sangat banyak sekali. Itu cuman beberapa yang bisa saya sebutkan untuk metode pembelajaran. Yang paling bagus itu metode pembelajaran itu jangan menonton. Nah, biasanya kan banyak metode penceramah. Kita itu harus menggunakan dalam belajar itu yaitu metode campuran. Nah, dengan metode campuran tersebut insya Allah kita bisa menggabungkan antara berbagai metode.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah nah kita semua mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.